Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana warzuqna ilman nafi'an warzuqna wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan terbukti memang sudah dari rahmat-Nya, yaitu hujan. Hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, siramilah kami dengan siraman hujan yang memberikan manfaat, tidak memberikan ujian bara berupa banjir dan yang lainnya. Dan hujannya juga memberikan isyarat pada kita setelah musim kemarau yang cukup panjang, ternyata hujan pun datang juga. Hukum alam ini atau sunatullah kauniyah ini mengajarkan pada kita bahwasanya setiap masalah itu pasti akan ada ujungnya, akan ada jalan keluarnya. Setiap ujian itu pasti ada ujungnya dan ada jalan keluarnya. Bagaimana musim kemarau yang begitu gersang kemarin sudah diakhiri gersangnya dengan Allah SWT berikan jalan keluar, yaitu hujannya ini. Dan itu kita ya, namanya hidup pasti seperti kemarau dan penghujan, pasti akan senantiasa ada masalah. Selama kita hidup, pasti selama itu pula kita akan menjumpai masalah, dan selama itu pula kita akan menjumpai jalan keluar. Jadi jangan khawatir. Setiap masalah yang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ta'ala miliki, yakin itu ada jalan keluar. Kecuali satu masalah yang tidak ada jalan keluarnya, yaitu al-maut, yaitu kematian. Sudah selesai. Kalau kita pengen gak punya masalah, sama saja kita itu kepengen selesai dari dunia, yaitu meninggal. Kalau pengen hidup, berarti harus siap dengan konsekuensinya, yaitu ada apa? Masalah. Dan yakin bahwasanya setiap masalah itu pasti akan ada ujungnya, akan ada jalan keluarnya. Walaupun kita masih melanjutkan sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun yang kedua, jangan lupa kita untuk bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan amalan beliau, sunah-sunah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam bab yaitu at-tawakkul wal yakin. Bab tentang apa? Tawakal dan yakin. Kemarin kita sudah baca tentang apa? Ayat-ayat yang membicarakan tentang yakin dan tawakal. Sudah dijelaskan apa itu yakin, apa itu tawakal. Dan kemarin kita sudah membaca hadis yang pertama, hadis yang cukup panjang itu kan, tentang apa? Tawakal itu, ciri-ciri dan buahnya gitu kan. Nah sekarang kita akan baca hadis yang kedua dari bab tawakal ini, atau hadis yang ke-75 dari kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya. As-tsani, yang kedua maksudnya hadis yang kedua dari bab yakin dan tawakal.
An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu aidan. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami pasrah, kami berserah diri, kami Islam. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu lah kami tawakkul. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Wa bika khasamtu, dan karena Engkau lah kami memerangi musuh-musuhmu. Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bi'izzatik. Sungguh aku berlindung dengan keagunganmu. La ilaha illa ant, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Antudillani, dari Engkau menyesatkanku. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, adapun jin dan manusia semuanya pasti akan mati. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa hadza lafdzu Muslimin, dan ini adalah lafaz dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Waqtasar Bukhari. Nah, hadis yang kedua tentang bab yakin dan tawakal ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, menukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Kalau radhiyallahu ta'ala itu artinya semoga Allah meridhai. Tapi di sini radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya? Abdullah dan Ibnu Abbas dan Abbas, ya kan? Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah. Nah, Abdullah itu Muslim, sahabat. Bapaknya Abbas itu Muslim, juga sahabat, bahkan Ahlul Bait. Nah, beliau adalah siapa? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah berdoa. Jadi setelah kita diajarkan kemarin tentang tawakal baik dalam Al-Quran, kemudian dari hadis yang panjang kemarin bagaimana apa buah dari tawakal dan yang lainnya kemarin kan? Sekarang kita tidak diperintahkan, dianjurkan, disunahkan untuk berdoa. Berdoa agar bisa apa? Salah satunya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini nanti dihafalkan seperti ini. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Ini doa masyaallah. Jami' mana? Jami' itu maknanya sangat padat. Seperti itu. Dan kalau kita telisik dari susunan gramatikalnya, dari susunan bahasa, kata bahasanya itu luar biasa. Mungkin ada yang bawa terjemahan Riyadhus Shalihin. Pak Bapak bawa terjemahan Riyadhus Shalihin. Itu terjemahan apa? Coba dibaca terjemahannya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, untukmu Islamku. Ya Allah, untukmu Islamku. Untukmu Islamku. Terus Kepadamu aku beriman. Kepadamu aku beriman. Nah, makna ini benar tapi enggak sempurna. Benar tapi enggak sempurna. Karena di situ itu enggak mendalam itu maknanya itu. Kalau kita lihat susunannya itu sedikit bicara aku ya. Karena medanya agung banget ya. Biar dengan juga nanti semangat untuk belajar aku. Allahumma itu untuk panggilan, ya Allah itu disunahkan kalau kita berdoa itu kita memanggil nama Allah, nggak harus dengan Allahumma.
mulai dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghafur, dan yang lain-lain. Laka aslamtu, kalau dalam bahasa Arab, susunan yang sempurna itu namanya jumlah, atau dalam bahasa kita kalimat. Dalam bahasa kita kalimat. Dalam bahasa Arab jumlah atau kalam itu adalah susunan, kalau bahasa Indonesia ya. Karena kalimat itu kalau bahasa Arab kata itu, bukan jumlah. Saya terjemahkan. Jadi suatu susunan kata yang bisa dipahami dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Dalam bahasa Arab namanya jumlah atau kalam. Jumlah atau kalam dalam bahasa Arab itu ada yang namanya jumlah fi'liyah, yang susunannya adalah kata kerja kemudian pelakunya fi'il dan fa'il, predikat dan subjeknya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu yang tersusun dari mubtada khobar, yang mubtadanya bisa di depan, khobarnya nanti yang menjelaskan inti pembicaraan, yaitu mubtada tadi. Itu namanya khobar umpamanya. Yang lainnya nanti adalah pelengkap. Yang lainnya adalah apa? Pelengkap. Karena inti pembicaraannya ya tadi, kalau enggak fi'il dan fa'il, yang mubtada khobar. Contohnya yang fi'il fa'il, jalasa Muhammadun, Muhammad duduk. Ini intinya adalah jalasa Muhammad duduk. Nanti jumlahnya bisa panjang dan disempurnakan, tapi dengan pelengkap. Tapi intinya memberitakan bahwasanya Muhammad duduk. Misalnya, jalasa Muhammadun fil masjidil ukhuwati. Muhammad duduk di masjid al-ukhuwah. Itu kan fil masjidil ukhuwah itu kan pelengkap aja, ya kan? Tapi intinya adalah apa? Muhammad duduk, ya. Nah ini kita lihat laka aslamtu, intinya adalah mengkabarkan tentang apa? Aslamtu, aku berislam, ya kan? Kepadamu. Susunannya harusnya yang inti itu di depan. Secara asal harusnya apa? Pokoknya yang di depan dulu, yaitu apa? Aslamtu laka. Itu harusnya seperti itu. Karena yang inti adalah fi'il dan fa'ilnya, kata kerja dan pelakunya, aslama dan tu. Itu intinya di situ. Tapi di sini pelengkapnya dikedepankan, lakanya kepadamunya ini dikedepankan. Terjemahan di sini sudah disebut apa terjemahan? Di terjemahannya adalah kepadamu aku berislam. Untukmu Islamku. Ya Allah untukmu Islamku. Ya Allah untukmu Islamku. Itu terjemahannya seperti itu. Kalau dibilang salah ya salah, kalau dibilang benar ya ada benarnya. Kenapa? Karena mengedepankan yang haknya di akhir. Haknya kan di akhir, lakanya itu harusnya di akhir itu. Karena dia pelengkap, bukan inti daripada kalimatnya. Karena kalimatnya ini ada aslamtunya itu, aku berislam, aku berserah. Aslam tulaka itu harusnya seperti itu. Tapi di sini dikedepankan. Kan tidak bisa dalam berucap. Ya mungkin, masa pakai Nabi salah, kan nggak mungkin ya. Berarti ada faedah yang apa? Yang sangat penting dalam ini. Dan coba lihat, wabika amantu aslinya kepadamu aku beriman. Itu kalau diartikan di situ mungkin, ya kan? Amantunya itu intinya sebenarnya harusnya amantu bika. Kalau susunan secara asalnya, karena yang inti di depan. Tawakal alaika. Harusnya seperti itu. Tapi di sini yang intinya malah di depan, di akhir kan, pelengkapnya di depan kan. Semuanya seperti itu. Wa ilaika anabtu. Harusnya anabtu ilaika. Ya tidak. Ini susunan bukan sembarang susunan, karena ini adalah sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalam ucapan yang Rasul itu yang tidak punya makna. Ini perlu diperhatikan.
Tidak mungkin ada ucapannya Nabi SAW yang tidak punya makna, kecuali kita nggak bisa memahami apa ucapannya Rasul. Kelihatannya biasa. Nah ini karena kalau nggak tahu nahu, kita semangat ya kayak gitu. Kalau kita nggak tahu ilmu nahu, itu terjemahan seperti itu. Padahal apa? Takdimul muta'alliq, mengedepankan sesuatu yang harusnya di akhir, itu dalam kaidah balaghah, kaidah nahwu itu yufidul hasra, memberikan makna pembatasan. Memberikan makna apa? Pembatasan. Jadi artinya bagaimana yang arti yang sempurna? Allahumma ya Allah, laka aslamtu, aslama yuslimu islaman Islam. Ya kan, aku berislam. Islam secara bahasa artinya apa? Islam. Apa Islam? Berserah diri. Berarti artinya apa? Ya Allah, hanya kepadamu. Nah, itu. Ya Allah, hanya kepadamu lah saja menyerahkan diri. Aku berserah diri. Itu artinya. Hanya kepadamu saja, tidak ada yang lain. Kalau aslam itu langkahnya diakhirkan, yang semestinya memang diakhirkan, itu artinya gini, aku berserah diri kepadamu. Memang dia berserah diri kepada Allah, tapi di situ tidak ada makna hasr, tidak ada makna pembatasan. Berarti dia betul-betul jujur berserah diri kepada Allah, tapi juga berserah diri kepada siapa? Berhala-berhala Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya orang kafir gak mau la ilaha illallah. Seperti itu. Kenapa? Karena harus Islamnya hanya kepada siapa? Allah SWT. Berserah dirinya hanya kepada siapa? Allah SWT. Contohnya yang banyak itu yang didengar baca sehari 17 kali. Apa? Iya kan wujud. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beri. Itu aslinya itu na'buduka. Itu susunan aslinya, kata kerja, pelaku dan objeknya. Na'budu, nahnu beribadah, kami beribadah kepada Engkau. Tapi dalam ayat itu, yaitu ayat surat Al-Fatihah tadi, itu dikedepankan taknya, iyyaka na'budu. Berarti apa? Sesuatu yang harusnya di akhir dikedepankan. Fungsinya itu apa? Hasr. Hasr itu apa? Pembatasan. Berarti apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami beribadah, kami menyembah. Makanya mereka orang kafir Quraisy gak mau. Kenapa? Karena berarti kalau saya Islam, berarti apa? Selesai sudah. Semua berhala-berhala, semua sesembahan-sesembahan, semua dewa-dewa, semua apapun, semua Tuhan itu tidak boleh diibadah. Itu bakal. Itu pentingnya kita belajar bahasa. Sekarang pada nggak mau belajar bahasa Arab, kita apa? Ya takut dan bil. Udah maju ke depan di podium berbicara halal haram. Seperti itu. Nauzubillah. Demi Allah, anak pernah mendengar seorang khatib mengatakan seperti itu. Anak mau ketawa tapi nggak boleh. Dan maknanya, dosa-dosanya. Doa yang sering kita banyak panjatkan. Allahumma setelah selesai sholat ini, Allahumma a'inni ala zikrika. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala zikrika, untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah ya Allah. Khatib itu kan nggak tahu bahasa Arab dan mungkin nggak pernah baca doa ini. Na'udzubillah. Bacanya doa apa? Allahumma a'inni ala zakarika. Ya Allah ya Rabbi. Itu maknanya. Tulisannya sama. Allahumma a'inni ala zikrika. Allahumma a'inni ala zakarika. Antum tahu zakat? Mohon maaf sekalian. Zakat itu kemaluan laki-laki. Ya Allah bantulah aku. Na'udzubillah. Coba maknanya. Ngeri sekali kan? Ya Allah bantulah aku
Zakari kemaluan nabi itu sudah syirik gitu kan? Karena Allah nggak menetapkan. Subhanallah, Maha Suci Allah itu. Bayangkan, karena apa? Tidak tahu bahasa Arab, tapi berani apa? Berkhutbah. Wallahi anakku, ini orang berani sekali jadi khatib padahal apa? Tidak tahu gitu yang namanya apa? Bahasa Arab. Ya kalau nggak tahu bahasa Arab, sudahlah, jangan berani ke depan. Kalau terpaksa ke depan, ya Allah, ya jangan. Kalau seandainya udah baca saja terjemahan juga. Subhanallah, ngeri sekali sekarang umat ini. Orang-orang yang nggak tahu agama dijadikan imam, dijadikan khatib berkhutbah. Kesalahannya bukan ini kesalahan biasa atau fatal, bukan fatal lagi, menyangkut tentang kemuliaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirip sekali kan? Dan itu orangnya dengan sangat bangga, dengan sangat pede. Alhamdulillah. Allah menghadiri dunia. Semoga Allah memberikan petunjuk pada dia dan pada kita semua. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah meridhoi orang yang rahimallahu imra'an ala qadra nafsi. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada seseorang yang dia tahu batas kemampuannya dia. Kalau nggak bisa ya jangan. Seperti barakallahu fikum. Dan ini zaman di mana juhala, orang-orang jahil dijadikan ulama. Dijadikan apa? Ulama. Sebagai sumber untuk mengambil ilmu. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Fadhallu wa adhallu. Sesat mereka dan mereka menyesatkan. Itu Rasulullah SAW yang mensifati ini. Barakallahu. Makanya rajin-rajinlah belajar. Rajin-rajinlah kita introspeksi dengan siapa kita. Jangan tasaddud. Jangan kita itu hubus sadar, cinta dengan di depan. Ingin perkara agama berat. Seperti itu. Nah, barakallahu. Dan ini kita kembali kepada hadis ini. Allah malaka aswabku, artinya berarti ini betul-betul apa? Pembantah hasad. Ya Allah, hanya kepada Allah kami berislam. Makna Islam adalah berserah diri. Jadi ini artinya apa? Ya Allah, hanya kepadamu saja, tidak kepada yang lain. Kita berserah diri. Aku berserah diri. Jadi kita berserah diri itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ke yang lainnya. Wabika amantu, bukan kepada kau beriman. Makanya itu mau dikatakan benar ya salah, mau dikatakan salah ada benarnya, gitu kan? Tapi kalau secara hakikatnya salah atau benar? Salah, iya kan? Karena nggak ada maksud daripada ubudiyah yang hak itu tauhid. Wabika amantu artinya apa? Dan hanya kepada Engkau saja ya Allah amantu, kami beriman, aku beriman. Itu maksud tauhid kan? Mengisahkan Allah SWT dalam apa? Ya dalam Islamnya, dalam apa? Dalam imannya. Seperti itu. Wa 'alaika tawakkaltu, bukan kepada Engkau aku bertawakal, bukan. Tapi apa? Hanya kepada Engkau ya Allah kami bertawakal, bersandar. Kepada Allah semata ini. Sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekali kita bersandar kepada selain Allah, maka sekali itu kita akan sedih. Dua kali kita bersandar kepada selain Allah, maka dua kali itu pula kita akan sakit hati.
3 kali, 4 kali dan seterusnya kita bersandar kepada selain Allah, maka disitulah kehancuran kita. Makanya apa? Walaika tawakkal, hanya kepada Engkau ya Allah kami bersandar, kami tawakal. Jangan tawakal kepada kecerdasan kita, jangan tawakal kepada harta kita, jangan tawakal kepada kedudukan sosial kita, jangan tawakal kepada relasi teman ataupun siapapun dari makhluk. Tapi tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini semua adalah hakikat tauhid. Wa ilaika anabtu. Dan apa? Hanya kepadamu. Sekali lagi ini semuanya dilibatkan, ya enggak? Sekali lagi ini memberikan makna apa? Asal. Itulah hakikat daripada tauhid. Jadi semua ajaran itu tauhid. Mau hadis, mau hukum, mau Al-Quran, semuanya intinya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek sendi kehidupan kita. Hanya kepada Engkau ya Allah, anabtu, kami kembali taat, kembali di atas ketaatan. Jadi kita berubah, berhijrah dari dulu maksiat, dari dulu bid'ah, dari dulu syirik, dari kekufuran dan yang lainnya, kembali kepada ketaatan, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, hijrah kepada agama ini hanya kepada Engkau ya Allah. Bukan karena kita dapat istri yang soleh, atau dapat mantu, dapat mertua kiai atau ustaz, kemudian kita tobat, tidak. Tapi tobat kita, kembali kita, hijrah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah tauhid. Seperti itu. Kita tidak cari apapun daripada selain Allah, daripada selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi doa itu perlu senantiasa kita baca. Wa bika khasamtu. Dan karena Engkau ya Allah kami bermusuhan. Maksudnya apa? Memusuhi musuh-musuh Allah, memusuhi ahlul maksiat, memusuhi ahlul bid'ah, memusuhi kekufuran, memusuhi kesyirikan. Itu karena Allah, bukan karena kita nggak suka dengan personnya, bukan karena kita nggak suka pada zatnya. Zatnya, personnya, orangnya itu bisa berubah, ya tidak? Sebagaimana Umar dulu itu ya kubur, musyrik, ya kan? Penggawaannya bahkan, ya kan? Apakah kita membenci zatnya Umar? Tidak, tapi membenci apa? Kekuburan yang ada pada diri Umar. Tatkala dia menjadi Islam, Rasulullah SAW menjadikan dia sebagai orang yang paling dikasihi setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu tidak? Dia manusia terbaik setelah para nabi. Yang kedua, jadi ini perlu kita perhatikan bahwasanya apa? Kita membenci sesuatu itu bukan membenci kepada orangnya, tapi membenci apa? Kemaksiatan yang ia lakukan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan yang dia lakukan. Kalau sudah berubah, hilang itu kemaksiatan menjadi ketaatan, sama mereka adalah saudara kita. Seperti itu. Jadi makanya jangan hancurkan apa? Jangan diserang apa? Saksiatnya, jangan diserang apa? Personalnya. Karena kita tidak ingin menghancurkan kedudukan atau kehormatan manusia. Kita adalah ingin menghilangkan apa? Kemaksiatan, agar dia kembali taat ke jalan Allah, agar dia kembali ke sunnah, agar dia kembali ke tauhid. Itu. Makanya kalau seandainya kita itu memusuhi orang atau dimusuhi seperti itu, yang wajar saja. Iya kan? Kenapa? Bisa jadi Allah SWT suatu membalikkan keimanannya, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan dan yang lainnya ada pada orang tersebut. Sehingga kalau sudah menjadi takdir harus mau nggak mau kita mencintai. Iya kan? Makanya Rasulullah sampai mengatakan apa? Ahbib habibaka dan ma. Cintailah
orang yang engkau kasihi sewajarnya. Kenapa? Bok suatu saat menjadi musuhmu. Begitu juga bencilah bagi dokahaunan musuh-musuh sewajarnya saja. Karena bisa jadi suatu saat dia malah menjadi kekasih. Makanya Rasul SAW nggak menyerang individunya Umar waktu Umar masih dalam keadaan kafir. Bahkan individu mereka itu dimuliakan. Abu Jahal, Abu Thalib dan yang lainnya. Karena mereka adalah paman-pamannya. Ditolong secara individu, itu toleransi namanya. Toleransi dalam dalam masalah keduniaannya, bukan masalah akidahnya. Bukan dimirip-miripkan antara ajaran kita dengan ajaran mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak ada kemiripan antara ajaran. Tidak boleh kerjasama di dalam ajaran. Orang Quraisy sudah mendahului orang-orang kafir zaman sekarang. Dulu orang Quraisy menawarkan kepada Rasul udahlah, daripada ribut setahun saya beribadah kepada Allah semata. Tapi setahun lagi nanti kita beribadah, semuanya kita ibadah. Begitu seterusnya. Itu sudah dari dulu ditawarkan kepada kaum muslimin, ya kan? Lakum dinukum boleh aja. Kalau masalah agama itu ya udah, bagimu agama silakan, bagimu juga agama. Cuma kamu harus masuk Islam. Kalau enggak mau ya silakan, tapi kamu pasti neraka semua. Loh kok neraka? Ya jelas, sebaik apapun engkau dalam sisi kemanusiaan, engkau telah berbuat paling buruk kepada siapa? Allah, kepada Tuhan. Masih mending engkau buruk kepada makhluk, tapi engkau baik pada Tuhan. Itu baiknya kepada Tuhan dengan tidak menyekutukannya. Makanya orang Islam, seburuk apapun orang Islam pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak mendolimi Allah dengan menyekutukannya. Dia dosa, dia dihukum nanti. Iya kan? Tapi karena dia punya iman, tidak menyekutukan Allah SWT, dia punya hak untuk masuk surga. Kenapa? Surganya Allah. Seperti itu. Makanya dalam semua hadis, dalam semua Al-Quran, dalam semua syariat Islam, intinya adalah tauhid. Intinya kita itu pokoknya karena Allah semata. Berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah, tawakal kepada Allah, beriman kepada Allah, berislam kepada Allah, beramal kepada Allah. Itu sudah. Tidak mencari apa-apa. Wow. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik. Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan izzatik, dengan kemuliaan, dengan keagungan. Jadi boleh kita tawassul. Salah satunya adalah dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bertawassul yaitu dengan sifatnya Allah, yaitu izzatik. Bi'izzatik, dengan keagungan ya Allah. Berarti boleh, tidak ada masalah. Tapi memang ada tawassul yang tidak boleh. Seperti tawassul kepada orang yang sudah meninggal, itu tidak boleh karena sudah meninggal. Adapun tawassul kepada orang soleh yang masih hidup, maka itu tidak mengapa. Dan termasuk tawassul yang boleh adalah dengan sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya ini. Nah, Allahumma inni a'udzu bi'izzatik. Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan keagungan-Mu. La ilaha illa ant. Bahwa saya tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Engkau, antudhillani. Dari Engkau menyesatkanku. Jadi kita minta kepada Allah jangan sampai kita disesatkan. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yurid. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar menginginkan secara syar'i itu menyesatkan hamba ya, tidak. Jadi iradah itu ada kaumnya, ada syar'inya.
kehendak Allah itu ada kauniyah, ada syar'iyah. Kauniyah itu kehendak Allah yang pasti terjadi, tapi bisa dicintai, bisa tidak. Adapun syar'iyah itu pasti dicintai, tapi bisa terjadi, bisa tidak. Ulangi. Kehendak Allah itu bisa kauniyah, bisa syar'iyah. Kauniyah itu kehendak Allah yang pasti terjadi, itu pasti terjadi. Bisa itu dicintai, bisa tidak. Contoh, kehendak Allah SWT yang pasti terjadi dan dicintai. Contohnya Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Itu kehendak Allah. Dicintai tidak? Dicintai. Terjadi tidak? Terjadi. Tapi ada kehendak Allah SWT yang kauniyah yang terjadi tapi tidak dicintai. Contohnya apa? Kufurnya Abu Lahab, kufurnya Fir'aun. Itu kehendak Allah itu. Tidak mungkin itu karena lepas dari kehendak Allah, tidak. Itu kauniyah. Dicintai atau tidak? Tidak. Allah menginginkan secara syariah adalah Islamnya Abu Bakar, misalnya Abu Lahab dan yang lain, ya. Tapi Allah secara kauniyah menginginkan itu ada tetap kafir. Allah zalim? Tidak. Ada hikmah di situ. Hikmahnya apa? Itulah di dunia kita diuji, diberikan pilihan kita di dunia kan. Ini Islam, ini kafir. Kau milih mana? Kita semua punya pilihan, dia tidak. Kalau belah pilihannya, subhanallah, itu pilihannya sudah harusnya itu betul-betul yang salah adalah Abu Lahab itu, bukan Allah SWT. Kenapa? Yang memberikan pilihan itu langsung dari sepupu, dari keponakannya loh. Melihat langsung kepada pembawanya, yaitu siapa? Ponakannya sendiri lagi, Rasulullah SAW. Melihat Al-Quran turun zaman wahyu. Mukjizat betul-betul melihat, gak mau beriman. Salah gak Allah? Tidak. Dia salah siapa? Abu Lahab sendiri. Nah seperti itu kehendak kauniyah pasti terjadi, tapi bisa terjadi, pasti terjadi, bisa dicintai, bisa tidak. Kalau yang tidak itu ada hikmah. Kalau kehendak syariah sebaliknya pasti dicintai. Pasti apa? Dicintai. Tapi bisa terjadi, bisa tidak. Contoh, Allah menginginkan seluruh manusia itu Muslim. Itu kan dicintai kan? Udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Buktinya banyak yang kafir juga kan? Karena apa? Itu kehendak syar'i. Bisa terjadi, bisa tidak. Tapi pasti dicinta. Islamnya hamba itu Allah cinta. Tapi tidak semuanya terjadi. Barakallahu. Nah ini al-qudillah. Kita beriman kepada Allah SWT agar Allah tidak menyesat kita, ya kan? Agar kita diberi topik dalam memilih. Kita sudah tahu ini Islam, ini kafir, ya tidak? Ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat, ya tidak? Tapi yang menggerakkan kita untuk masuk Islam siapa? Allah. Yang menyesatkan orang daripada keislaman siapa? Allah. Tapi kita diberikan pilihan kan? Makanya kita meminta, ya Allah berikan pilihan yang terbaik. Salah satunya apa? Jangan kau sesatkan Barakallahu. Makanya Allah itu gak mungkin salah, gak mungkin. Tapi semuanya terjadi karena kehendak Allah. Unik kan? Ini unik memang. Sandiwara, sandiwara. Ketetapan Allah SWT. Itu di luar Indonesia, sandiwara langit gitu kan. Jadi koreksi lah. Itu majas terlalu berlebihan. Karena ini hidup itu bukan sandiwara ya kan. Sandiwara kan kayak pura-pura gitu kan. Kalau ini kan bukan sandiwara. Memang ketetapan Allah SWT itu luar biasa lebih unik daripada apa? Jakor. Daripada apa? Drama Korea yang kelihatannya jering-jering. Ini lebih luar biasa. Nah, Antal hayyul ladzi la yamut, engkau adalah zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Nah ini kita apa? Kenapa kita itu berserah dirinya kepada Allah, imannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, kembalinya kepada Allah, semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu tatkala kita berserah diri, bertawakal dan semuanya kepada Allah, Dia adalah zat apa? Al-hayyul ladzi la yamut, zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Adapun kalau kita berserah diri kepada makhluk, naudzubillah, semua makhluk pasti akan mati. Kalau kita bersandar kepada
guru kita mau mati. Kalau kita bersandar kepada pemerintah kita juga nanti mati juga. Semuanya mati. Tapi kalau bersandar kepada Allah, dia adalah Al-Hayyul ladzi la yamut. Makanya ditegaskan lagi, wal jinnu wal insu yamutun. Namanya jin dan manusia pasti akan mati. Maka jangan pernah kita tawakal, jangan pernah kita kembali, jangan pernah kita berserah diri kepada siapa? Al-jin wal ins. Karena pasti mereka mati. Masya Allah. Subhanallah. Inilah kekuatan kita kaum muslimin itu tatkala tauhidnya kuat, bukan karena apapun. Rasulullah SAW dimenangkan dalam seluruh perangnya kecuali perang Uhud. Itu kenapa? Tauhid. Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu juga siapa? Muhammad Al-Bakr. Menaklukkan Konstantinopel itu semua karena apa? Tauhid. Kalau kita kepingin mulia, maka apa? Tauhid sebagai seluruh landasan kehidupan kita. Kalau kita belum bisa merubah suatu negara untuk bertauhid, maka rubahlah provinsi untuk bertauhid. Kalau tidak, ya kabupatennya agar bertauhid. Kalau tidak, ya minimal diri kita kemudian keluarga kita. Tauhid ya ikhwan, tauhid ya kaum muslimin, itu adalah apa? Asasun najah wassalam. Fondasi kesuksesan dan keselamatan adalah apa? Tauhid. Kalau antum belum sukses dunia dan akhiratnya, koreksi dengan apa? Tauhid kita. Kalau kita belum bahagia dalam kehidupan kita, koreksi apa? Tauhid kita. Jangan-jangan kita salah niat sehingga kita apa? Kecewa, ya kan? Jangan-jangan salah kita bersandar, jangan-jangan salah kita apa? Berdoa, meminta dan yang lainnya. Dia tidak. Kita cari dalam dakwah kita apa? Pujian orang, sehingga apa? Tatkala dakwah kita berhasil, kita tidak dipuji oleh orang, sakit hati. Dia tidak. Kita cari dalam dakwah kita banyaknya jamaah, sehingga kalau yang datang satu libur. Iya kan? Tapi kalau kita cari keridhaan Allah, mau satu, mau dua, mau tiga, mau berapa pun, tidak ada masalah. Karena kita tidak mencari apa? Keridhaan makhluk, kecintaan makhluk, jumlahnya makhluk yang mengikuti kita. Tidak. Bahkan kita larang makhluk untuk mengikuti kita. Kalau mau mengikuti itu, ikutin Rasulullah SAW. Itu sudah yang kita ajarkan. Wah, Masya Allah. Kalau hidup kayak gini, adem gitu ya. Jadi, paling enak hidup di atas tauhid itu, Masya Allah. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada betul kata yang berkenan. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba yang senantiasa tauhid kepada semata, tawakal, berislam, beriman kepada Allah SWT semata. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah.